Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Tawari pasal yang ke-24 pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara, tema adalah mati di antara mata air. Mata air adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Dan tubuh kita itu 1:4 ya, itu adalah air. Dan kita membutuhkan air. Tanpa air maka kita mati. Tapi kenapa seringkali terjadi tanaman itu mati padahal di dekat air? Tadi pagi saya jalan ke bawah sana ya. Beberapa kali saya selalu datang ke bawah sana. Saya melihat itu tanaman cemara yang masih kira-kira setengah meter. Beberapa hari yang lalu itu sudah mulai roboh begitu ya. Dan tadi itu sudah kering. Padahal sebelahnya itu adalah tempat air yang jernih. Kenapa? Karena akarnya tidak tertancap. Dia roboh, akarnya tidak melekat ke tanah dan dia mati. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita dikelilingi hal-hal yang mengajar kita kepada hal-hal yang rohani. Tetapi kita salah dan kita akhirnya tanpa kita sadari kita mati di antara kehidupan rohani. Ini mengingatkan saya secara pribadi dan Anda sekalian untuk kita terus melekat di dalam Tuhan. Saudara, zaman yang terjadi sekarang ini tidak berbeda dengan zaman yang dulu. Apa yang terjadi di dalam zaman ini terus bergulir dari tahun ke tahun ya, karena selalu berputar. Nah, saudara, zaman ini kalau kita mencari orang yang benar, orang yang jujur, orang yang setia, dan orang yang takut kepada Tuhan, itu seperti mencari jarum di atas jerami. Artinya apa? Apa artinya? Sulit sekali. Mungkin 1 dibanding 1000 atau bahkan 1 dibanding 1 juta. Nah saudara, apalagi di dalam Indonesia ini, hukum ini kan tidak berlaku secara luar biasa ya. Karena apa? Karena terjadi korupsi. Zamannya Pak Harto itu meninggal tahun 67 setelah G30 PKI. Saudara, tahun 67 kemudian Pak Harto itu dilengserkan ya, sebelum meninggal itu dilengserkan. Karena apa? Karena korupsi. Tapi zaman sekarang korupsi itu terjadi terus menerus, bahkan menjadi tempat pencaharian. Banyak pemimpin negara dan dewan-dewan mencari tempat yang basah. Saudara, sekarang itu korupsi bukan sesuatu yang tersembunyi, yang ditutup-tutupi, tidak. Bahkan transparan. Bahkan semakin hari semakin merajalela. Sekalipun itu menimpakan atau menjerumuskan pada orang-orang yang tidak bersalah. Ya, baru-baru ini kan itu gelondongan banjir bandang di Sumatera ya. Itu kan akibat daripada juga keserakahan manusia. Saudara, sekalipun itu bukan semua pemimpin seperti itu, namun hari ini adalah terjadi seperti itu saudara. Di dalam lingkungan orang rohani, belum tentu orang itu rohani. Mari kita cek diri kita masing-masing terhadap diri saya sendiri. Di lingkungan orang-orang yang melakukan kegiatan akan rohani, belum tentu orang itu rohani. Di lingkungan orang-orang benar, belum tentu dia menjadi orang benar. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Semuanya itu akibat daripada dosa. Dosalah yang menyebabkan orang menjadi serakah, menjadi sombong, dan ingin mencari keuntungan daripada pribadi sendiri. Nah, ini yang terjadi yaitu zaman Yoas, sehingga Yoas itu gagal di dalam kehidupannya.
Kita akan belajar melalui kehidupan Yoas supaya juga kita tidak menjadi gagal seperti Yoas, tetapi hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Saudara, Yoas berarti Yahweh memberi atau pemberian Yahweh. Ia anak Ahasya Raja Yehuda yang ke-9, yaitu 2 Raja-Raja 11. Yoas diselamatkan oleh Yoseba, yaitu bibinya. Pada waktu Atalya ingin membunuh seluruh anak-anak raja, tetapi Yoseba menyelamatkan akan Yoas. Ya, dia disembunyikan. Setelah Atalya dibunuh, maka Yoas yang berumur 7 tahun itu diangkat menjadi raja. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Nah, di dalam umur 7 tahun dia diumumkan sebagai raja oleh Nabi Yoyada, ya. Dan ia mulai memulihkan kerajaan keagamaannya di negeri itu waktu dia berumur 20 tahun. Yoyada umur 90 tahun dan kemudian beliau mati umur 130 tahun. Pada umur 20 tahun Yoas memutuskan untuk melakukan restorasi di dalam negerinya. Tetapi kemudian setelah Yoyada meninggal, maka Yoas meninggalkan Tuhan dan Yerusalem menjadi hancur. Saudara, Yoas menjadi raja umur 7 tahun, dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dia masih usia belia 7 tahun, tidak akan menjadi masalah. Karena dia dibimbing, dididik untuk menjadi orang yang benar. Kita umur berapa? Kita akan menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau dibimbing, mau dididik, hati yang terbuka oleh kebenaran firman Tuhan, melakukan segala sesuatu oleh kebenaran Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan harus menjadi sumber untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi satu prioritas. Saudara, mungkin zaman ini banyak orang prioritasnya bagaimana ya? Tahun ini merupakan tahun yang sulit mungkin bagi banyak orang. Mungkin juga di antara kita khawatir. Tetapi apa yang menjadi prioritas kita? Hari Rabu kemarin saya memberikan firman Tuhan secara singkat kepada staf dan karyawan. Prioritas kita itu apa tahun ini? Mengutamakan Tuhan, melekat kepada Tuhan, hati kita itu diserahkan kepada Tuhan, sehingga hati kita bisa memikirkan dan memilih sesuatu yang tepat. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka keputusan itu menjadi tepat. Keputusan itu menjadi tepat kalau waktu yang diberikan, waktu yang kita lakukan adalah waktu yang tepat. Oleh karena itu saudara, kenapa Yoas menjadi gagal? Yang pertama, Yoas orang benar tidak mempunyai iman yang kokoh. Yoas orang yang benar tetapi hatinya tidak melekat kepada Allah. Hatinya tidak benar-benar diserahkan kepada Allah. Dia dekat dengan orang-orang yang mengenal Allah, yang membimbing dia kepada kebenaran, tetapi hati Yoas jauh daripada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, pohon cemara tadi ya, di dekat mata air, tapi dia tidak menancap. Akhirnya dia mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tidak gagal di dalam kehidupan kita, maka kita harus melekat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, mempunyai satu pendirian kokoh. Bukan seperti Yoas tidak memiliki pendirian yang kokoh. Dia bertumbuh di dalam imannya, melakukan hal-hal rohani karena ada tuntunan, karena ada pimpinan, karena ada aturan-aturan yang berlaku. Maka dia melakukan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga orang yang membimbing itu tidak ada, maka dia kembali kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Yoas tidak pernah melekatkan hatinya kepada Tuhan, tidak bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya,
Semua yang dilakukan itu hanya bergantung kepada orang lain. Bandingkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Pada saat dia mengambil satu keputusan untuk merenovasi, ya, akan bait Allah, dia umur 20 tahun. Ada satu keputusan orang dewasa, cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Saudara, pada waktu Anda memasuk sekolah di sini, Anda umur berapa? Siapa yang umur 18? Waktu masuk di sini umur 18, ya. Umur 18 sudah bisa mengambil keputusan, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah keputusan itu benar-benar daripada Anda menerima kasih karunia daripada Tuhan, ataukah dari orang lain, ataukah ada orang tua? Beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa yang saya tahu, ya, datang ke Pacet, kemudian sekolah, ya. Karena apa? Karena ternyata dia sedang mengejar cowok, ya. Akhirnya memang dia selesai. Bahkan menyelesaikan juga skripsinya. Tetapi dia mengalami kegagalan. Sampai hari ini dia tidak menjadi hamba Tuhan dan tidak bisa melayani Tuhan. Kehidupannya jauh daripada Tuhan. Karena motivasinya adalah tidak benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yoas itu melakukan hal itu untuk merenovasi akan bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak sadar perintah yang dia lakukan, yang dia suruh kepada para imam itu tidak dilakukannya. Ya, dia tidak sadar untuk hal itu. Saudara, kemudian kembali bukit-bukit pengorbanan, penyembahan berhala itu tetap dilakukan. Renovasi memang ada tugas, tanggung jawab yang diberikan, tetapi dia tidak tahu para imam, orang Lewi yang ada di dalam bait Allah mengambil uang itu. Saudara, ternyata korupsi itu bukan hanya zaman sekarang, tetapi zaman Yoas pun sudah terjadi korupsi. Dan pelakunya siapa? Pelakunya adalah rohaniwan, para imam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah seringkali terjadi seperti itu? Ya, banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan karena motivasi yang tidak benar, karena motivasi yang jahat. Kemarin hari Selasa saya menghadiri pertemuan dengan alumni Aletheia. Kemudian saya diminta satu hal untuk memberikan wejangan gitu ya. Saya bukan wejangan ya. Memang saya paling tua waktu itu yang datang di situ, dan lulusan yang paling lama itu tahun 85 saya lulus, mereka masih baru-baru semua. Saya mengatakan, jadilah hamba Tuhan yang punya kesetiaan, yang mengasihi Tuhan, yang hatinya memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena merasakan kasih Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah Tuhan itu luar biasa dan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan jangan menjadi hamba Tuhan yang menjadi problem maker. Jangan menjadi hamba Tuhan yang menjadi masalah. Karena akhir-akhir ini memang banyak gereja-gereja itu terjadi masalah perpecahan dan lain sebagainya. Termasuk juga gereja yang saya layani itu di Palopo. Saudara, karena apa? Bukan karena jemaat. Bukan karena pelayanan, tetapi karena hamba-hamba Tuhan. Keinginan kedudukan, keinginan gelar yang luar biasa menyebabkan perpecahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoas membangun imannya karena iman Yoyoda jadi pengaruh hidupnya. Sumbernya dia bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika sumber itu hilang, saudara, dia tidak dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Harusnya kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi kehidupan dia, yang menjadi dasar dia untuk melayani. Tapi dia tidak melekat kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, sehingga dia mengalami kegagalan. Saudara, motifnya sudah berbeda. Iman
yang hanya supaya dilihat orang lain, karena pengaruh orang lain akan menggagalkan kita. Pertanyaannya adalah bagi saya dan Anda, bagaimana iman saya dengan Anda? Sudahkah kita mengimani, mengasihi, dan bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita? Atau karena motif yang lain sehingga kita menjadi hamba Tuhan? Saudara, bagaimana kehidupan saya dan Anda? Prioritas kita, apakah kita ini mensyukuri segala sesuatu karena anugerah Tuhan? Yoas melakukan segala perkara rohani, tetapi hatinya tidak rohani. Kegiatan rohani itu hanya dilakukan. Pertanyaannya adalah, saya dan Anda melakukan kegiatan rohani, oh ya, main musik, memimpin pujian, khotbah, meditasi. Apakah itu karena kerinduan saya mengasihi Tuhan, atau karena itu aturan? Sehingga itu menjadi rutinitas. Saudara, seringkali kita melakukan itu karena rutinitas. Makanya kita mengerjakan segala sesuatu kurang bertanggung jawab. Belum waktunya kita sudah pergi. Oh, yang supaya kelihatan saya sudah kerja. Rutinitas itu penting untuk mendisiplin kehidupan kita. Tapi rutinitas itu akan menjadi bahaya karena kita tidak mengutamakan makna yang sebenarnya terjadi rutinitas. Saudara, ini peringatan bagi saya. Saya sebagai dosen, apakah saya melakukan segala sesuatu itu karena saya mengasihi Tuhan dan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang baik? Ataukah karena saya dosen, saya digaji di sini? Meditasi bukan karena itu rutinitas yang Anda harus lakukan sebagai mahasiswa teologi ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak. Tapi merupakan kebutuhan yang vital bahwa kita memerlukan Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan untuk melakukan segala sesuatu, baik untuk kuliah, untuk mengajar, untuk melayani. Bukan hanya rutinitas karena kita ada tugas. Saudara, kalau kita hanya sementara saja, hanya melakukan tugas itu, tanggung jawab itu, maka kita akan mengalami kegagalan. Tapi mari hati kita dilekatkan kepada Allah. Yang kedua, saudara, tidak punya keinginan hal-hal rohani ya. Pasal yang 24 ayat 17 sampai 22. Mula-mula dia menginginkan renovasi akan bait Allah, tetapi setelah Yoyada meninggal imannya menjadi goyang dan tidak lagi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yoyada. Dia lebih mendengar akan suara-suara di sekitarnya, pejabat-pejabat yang korup, yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia bangga, oh dia dihormati, dia tempat bertanya, dan dia melupakan akan kerohanian yang harusnya dia lakukan. Dia mengambil keputusan tanpa pertimbangan, tanpa hikmat daripada Tuhan. Ya, kepentingan rohani tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan dia. Saudara, saya dan Anda sebagai calon-calon hamba Tuhan, sebagai guru-guru Kristen, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, apakah kepentingan rohani itu menjadi prioritas bagi kita? Ataukah hal-hal yang lain menjadi prioritas kita? Kemudian ada mahasiswa, karena mau pelayanan maka dia tidak mau kerja praktis. Saya masih mau bikin PPT, mau pelayanan. Padahal harus melakukan hal itu dengan baik. Saudara, prioritasnya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, saya katakan seperti tadi, kegiatan-kegiatan. Jangan sampai kegiatan rohani, tetapi justru rohani kita itu jauh daripada Tuhan. Kita tidak melekat kepada Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang sekedar saja. Dan akhirnya kita mengalami kegagalan. Saudara, kesetiaan Imam Yoyada kepada Yoas itu menjadi sia-sia. Yoas tidak lagi mempunyai iman, tidak lagi memiliki hati yang takut kepada Tuhan, karena dia mendengarkan nasihat-nasihat para pembesar-pembesar,
Bahkan nasihat yang diberikan oleh Zakaria, itu Zakaria dibunuh. Saudara, Zakaria itu adalah saudaranya sendiri. Anak bersaudara itu sepupu. Dan dia adalah imam yang dipanggil oleh Allah, yang dikuduskan oleh Allah untuk memberikan pengajaran, memberikan peringatan akan dosa yang dilakukan. Tetapi Yoas membunuh Zakaria. Saudara, bagaimanakah kehidupan kita kalau kita tidak mengerti, tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan? Maka kita seringkali jatuh di dalam dosa. Mungkin kita tidak membunuh dengan tangan kita, tetapi seringkali kita membunuh karakter daripada tingkah laku kita, perkataan kita, sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, anugerah Allah yang luar biasa seharusnya kita lakukan, melakukan segala aktivitas kerohanian itu adalah hidup takut kepada Tuhan, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Hidup yang melekat kepada Tuhan. Kita dipanggil, dikuduskan untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Tapi apa balasan saya dan Anda terhadap kasih daripada Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda ingat itu Herodes. Herodes itu adalah anak daripada Antipater. Dia diangkat menjadi raja orang Yahudi oleh pemerintahan Romawi. Dan kemudian dia mendirikan Bait Allah tahun 20 sebelum Masehi. Karena apa? Karena dia ingin mengambil hati daripada orang-orang Yahudi. Mendirikan Bait Allah luar biasa. Ya, tapi hatinya jauh daripada Allah itu sendiri. Bahkan dia menjadi orang yang sangat kejam. Semua keluarganya, orang yang dekat dengan dia itu dibunuh. Saudara, hatinya jauh daripada Tuhan. Melakukan perkara-perkara rohani, membangun Bait Allah. Bukankah banyak juga anak-anak Tuhan membangun gereja, melayani dan lain sebagainya. Itu cuma kegiatan rohani. Tidak semua loh ya saya katakan. Tapi kalau itu hanya kegiatan rohani dan tidak melekat kepada Tuhan, maka hal-hal rohani itu dikesampingkan. Yang adalah kepentingan diri sendiri. Yoas tidak lagi mementingkan rakyatnya atau negerinya, tapi mementingkan kesombongan dirinya sendiri dan keakuannya serta pengaruh daripada orang-orang yang hidup di sekitar dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Tawari pasal 24 ayat sampai 7 ya, sampai 27. Iman daripada Yoas tidak teguh kepada Tuhan, hanya bersandarkan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, Anda mau menjadi hamba Tuhan, bersandar kepada manusia atau bersandar kepada Allah? Bersandar kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, ataukah bersandar kepada Tuhan? Ya, korupsi didiamkan 23 tahun, dia baru sadar bahwa itu tidak dikerjakan. Saudara, berapa tahun Anda di sini dibina, dididik untuk menjadi hamba Tuhan? Apakah kita mengerjakan semuanya itu berdasarkan akan kasih kita kepada Tuhan? Kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Bagaimana hidup rohani kita? Sudahkah kita hanya melakukan aktivitas, rutinitas, kegiatan rohani, tetapi hati yang jauh daripada Tuhan? Saudara, kita baru melewati 25 hari di dalam tahun yang baru. Masih panjang tahun yang harus kita tempuh dalam tahun 2006 ini. Sudahkah kita mengambil komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Menjalani semuanya
Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, sebagai pendeta, menjalani karena kasih kepada Tuhan, bukan karena motif yang lain. Yang ketiga, akibatnya. Saudara, akibat daripada kegagalan dan akan Yoas adalah kesulitan hukuman datang. Kalau peringatan tidak diindahkan, kalau firman Tuhan tidak didengar dan tidak dipahami dan tidak dilakukan, akibatnya adalah hukuman daripada Tuhan. Karena kerohanian bisa menjadi menyimpang dari tujuan semula. Mari kita diingatkan tujuan kita utama di tempat ini untuk apa? Prioritas kita di tempat ini untuk apa? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu untuk apa? Anda dipanggil, diperlengkapi kebenaran firman Tuhan hari lepas hari, bukan cuma rutinitas, tetapi bisa bertumbuh terus-menerus di dalam Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan. Tapi seringkali kita melupakan akan anugerah Tuhan itu. Saudara, perbandingan Yoas dengan Musa itu jauh sekali. Musa sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Yosua di bawah pimpinan Musa menjadi orang yang benar, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Yosua 1:8-9, jangan engkau ke kanan atau ke kiri, tapi lurus mengacu kepada Tuhan, dan engkau akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Saudara, Yoas mendapatkan peringatan, kesepakatan yang dia lakukan, yaitu membunuh Zakaria, melempari dia dengan batu. Seringkali kebenaran itu dikesampingkan, dilalaikan, dan tidak ditiadakan atau ditiadakan dalam hidup kita. Kita tidak sungguh-sungguh menyatakan kebenaran itu. Ya, tadi itu saya melihat satu tayangan sebentar itu dalam film Lorong Waktu. Ya, Lorong Waktu ada satu kalimat yang menitikkan. Zaman ini bagaimana sih? Yang orang salah dibela, yang benar disingkirkan. Jangan sampai kita mendapatkan akibat seperti Yoas, dihukum oleh Tuhan karena kita melalaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai cara yang sangat luar biasa. Dia memakai bangsa Aram untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda dengan pasukan yang sedikit, tetapi Israel kalah telak, dihancurkan, dan Aram mendapatkan kemenangan. Dan kemudian Yoas harus mengirim upeti, mengambil barang-barang dari bait Allah, dan akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang yang di dekatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun iman kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu. Motif yang benar. Ya, Eliot mengatakan, bagaimana motif saya di dalam melayani? Bisakah kita melayani dengan bersama kalau motifnya itu tidak benar? Bisakah kita memiliki hidup yang benar kalau kita tidak bisa hidup bersama dengan benar kepada orang lain? Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita membangun iman kita di hadapan Tuhan? Iman dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita gagal. Seperti Yoas, kita harus melekat kepada Tuhan, memikirkan hal-hal rohani itu sebagai sesuatu yang penting, bukan asal-asal saja dan melalaikan itu, bahkan tidak menghiraukan hal itu. Kita harus membangun iman kita daripada iman yang suci.
Kita baca di dalam Yudas ayat yang ke-20. Yudas ayat yang ke-20. Yudas cuma satu pasal ya, menjadi akhir khotbah saya. Yudas 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah iman kita dari iman yang paling suci. Pertama Anda mempersembahkan diri kepada Tuhan, iman kita yang sungguh-sungguh untuk melayani. Serahkanlah hatimu melekat kepada Tuhan. Perhatikan itu, dengarlah Tuhan, dengarlah firman-Nya. Jangan sampai kita gagal dan dihukum seperti Yoas. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, ampuni kami. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kami melalaikan kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali hanya melakukan kegiatan rutinitas, kegiatan rohani, tetapi hati kami jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, ampuni kami, luruskan kami, kembalikan kami di dalam jalan yang benar, supaya kami sungguh-sungguh melekat kepada Engkau, mengalami satu perjumpaan Engkau secara pribadi. Kami mengalami kasih karunia yang luar biasa, bukan berlalu begitu saja, tetapi justru mendorong kami untuk setia, jujur, mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas, tanpa motif yang lain. Satu-satunya motif adalah biarlah kami melayani dengan hati yang tulus dan kudus di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin.